Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kelancaran dan kesehatan. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips menyisihkan uang dalam kehidupan berumah tangga. Untuk menyisihkan uang, buat anggaran ya, memprioritaskan kebutuhan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan gunakan menabung secara otomatis. Yuk simak berikut ini 5 tips menyisihkan uang. Yang pertama, buat anggaran dan rencana keuangan. Catat pengeluaran, mulai dengan pengeluaran, mencatat semua pengeluaran, baik yang besar maupun yang kecil, untuk mengetahui kemana uang itu pergi. Ya, di sini kita harus mencatat pengeluaran ya teman-teman. Apa uang itu, meskipun sedikit maupun besar, itu harus kita catat sehingga uang itu kita mengetahui kemana uang itu pergi. Umpamanya uang 100.000 ini untuk buat beli apa untuk belanja, apa untuk beli sesuatu gitu ya. Meskipun uang itu kecil juga, umpamanya 10.000 ya, ini itu kemarin buat beli apa buat beli kue gitu. Itu harus kita catat ya teman-teman. Buat rencana anggaran. Setelah mencatat pengeluaran, buat perencanaan anggaran bulanan atau mingguan. Tentukan berapa banyak yang akan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, keinginan, dan tabungan. Ya, kita harus mempunyai rencana ya teman-teman, apa itu untuk pengeluaran mingguan atau bulanan, dan uang itu akan dialokasikan kemana untuk memenuhi kebutuhan pokok atau keinginan. Itu harus kita catat juga ya teman-teman, kita harus rencanakan juga. Begitu juga dengan keinginan kita, itu harus kita mempunyai anggaran juga. Umpamanya kita kepingin ke pantai atau rekreasi kemana, ke Borobudur ataupun ke tempat wisata lainnya ya teman-teman, itu harus ada rencana anggarannya. Tetapkan tujuan tabungan. Tentukan tujuan tabungan kita, baik itu jangka pendek, misalnya liburan, maupun jangka panjang, misalnya dana pensiun. Tujuan yang jelas akan memotivasi kita untuk menabung lebih disiplin. Ya, kita kalau mempunyai tujuan itu ya teman-teman, kita itu mesti itu semangat untuk menabung ya teman-teman. Kita itu kan punya pikiran, oh ya aku mau pingin liburan, pingin mau kemana, yuk kita harus menabung, kita harus menyisihkan seberapa banyak untuk setiap harinya gitu. Jadi kita dituntut untuk lebih disiplin untuk menabung. Yang kedua, kurangi pengeluaran. Hindari gaya hidup konsumtif, hindari membeli barang yang tidak perlu ya teman-teman, atau hanya karena mengikuti tren. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Umpamanya kita ingin beli tas gitu atau sandal, sedangkan sandal atau tas kita di rumah itu masih bagus, kita harus menahan dulu untuk tidak membelinya ya teman-teman. Kurangi pengeluaran impulsif.
terutama secara online. Buat daftar belanja dan batasi diri kita saat belanja. Kita itu harus gimana ya teman-teman, kita itu harus membatasi belanja kita. Umpamanya budget kita segini, ya udah belanja segitu aja, nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Nanti keuangan kita akan membengkak dan kita tidak bisa menabung lagi ya. Memanfaatkan promo dan diskon. Ya kalau ada promo-promo itu di mall-mall ya teman-teman, kita harus manfaatkan. Soalnya dengan promo atau diskon kita akan memperoleh harga yang lebih murah ya teman-teman. Makanya harga 10.000 itu bisa jadi 66.000 atau 7.000, kan lumayan ya teman-teman. Kita buat 3.000 kita sisihkan, kalau dikumpulin jadi banyak juga. Kurangi makan di luar ya, kita harus mengurangi makan di luar ya teman-teman, atau marung di luar. Katanya orang Jawa itu marung ya. Kita sebaiknya ya kan, kita nggak repot ya teman-teman, kita sebaiknya masak aja di rumah. Dengan memasak sendiri kita bisa menghemat uang kita. Kalau kita makan di luar biasanya bersama anggota keluarga kita habis 200.000. Kalau kita masak sendiri di rumah, kita makan bersama keluarga, itu mungkin cuma habis 100.000. Itu sudah kenyangnya luar biasa ya teman-teman. Batasi penggunaan kartu kredit. Batasi penggunaan kartu kredit untuk menghindari hutang yang tidak perlu. Ya kalau bisa itu kita nggak usah utang ya teman-teman. Kalau kita udah punya uang aja, kita beli sesuatu yang kita pinginin. Dan maka dari itu kita harus menabung ya teman-teman. Yang ketiga, otomatiskan tabungan. Gunakan auto debit. Atur auto debit dari rekening gaji kita ke rekening tabungan. Dengan cara ini kita tidak perlu repot-repot memindahkan uang kita secara manual. Ya kalau kita mempunyai rekening gaji teman-teman, kita kita auto debitkan ke rekening tabungan. Dengan cara itu kita tidak perlu repot-repot menggunakan uang kita, secara langsung uang kita udah ada di rekening tabungan kita. Buat rekening terpisah. Buat rekening khusus tabungan agar uang tabungan tidak tercampur ya teman-teman dengan pengeluaran kita sehari-hari. Umpamanya kita mau menabung, itu rekeningnya khusus tabungan ya, jangan dicampur-campur, supaya pengeluaran kita tidak tercampur-campur juga dengan uang tabungan yang mau kita tabungkan. Jadi kita buat rekening terpisah ya teman-teman, buat rekening sendiri. Itu mempermudah untuk kita untuk menabung. Yang kelima, tambah penghasilan. Cari penghasilan tambahan. Jika memungkinkan, cara pekerjaan sampingan atau peluang bisnis untuk menambah penghasilan. Ya kita itu teman-teman, kita kalau bisa itu menjadi pekerjaan sampingan, atau itu membuat produksi keripik, kerupuk, entahlah bermacam-macam ya. Yang penting kita bisa mencari penghasilan tambahan ya teman-teman. Investasi uang. Pertimbangkan untuk berinvestasi pada instrumen keuangan
yang sesuai dengan profil risiko kita. Investasi banyak membantu uang kita tambah lebih cepat. Itulah tips-tips di atas ya, semoga menginspirasi. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.